Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel SKB Bidan Online. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya. Oke, kali ini kita akan bahas soal kode etik dan aspek hukum dalam pelayanan kebidanan. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Seorang bidan ditugaskan untuk mengabdi di desa terpencil. Untuk itu, bidan harus mempersiapkan secara terus-menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari kasus di atas adalah kewajiban bidan terhadap A. Terhadap tugasnya, B. Terhadap klien dan masyarakat, C. Terhadap diri sendiri, D. Terhadap teman sejawat, atau E. Terhadap pemerintah, bangsa, dan tanah air. Jawaban yang tepat adalah C. Terhadap diri sendiri. Jadi, kewajiban bidan terhadap diri sendiri meliputi setiap bidan wajib memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik. Selain itu, kewajiban bidan terhadap diri sendiri diantaranya wajib meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan setiap bidan juga wajib memelihara kepribadian dan penampilan diri. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Lanjut soal nomor 2, bidan tetap melakukan pelayanan terbaik kepada klien dari berbagai latar belakang ekonomi, baik yang miskin maupun yang kaya. Hal tersebut merupakan pemenuhan kewajiban bidan kepada A. Profesi, B. Diri sendiri, C. Masyarakat, D. Bangsa dan negara, atau E. Tugasnya. Jawaban yang tepat adalah yang C. Masyarakat. Ini masuk ke dalam kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat. Meliputi setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. Yang kedua, setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran, tugas, dan tanggung jawab sesuai kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga, setiap bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak klien, dan nilai-nilai yang dianut klien. Yang keempat, setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluarga, dan masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Kemudian yang kelima, setiap bidan juga senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan secara optimal. Lanjut soal nomor 3. Bukti legislasi yang menyatakan bahwa bidan berhak menjalankan pekerjaan kebidanan adalah persyaratan dari A. SIKB, B. STR, C. SIPB, D. SPDB, atau E. SKN. Jawaban yang tepat adalah B. STR. STR atau Surat Tanda Registrasi adalah bukti legislasi yang dikeluarkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia atau KTKI atas nama Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa bidan berhak menjalankan pekerjaan kebidanan. Lanjut ke soal nomor 5, seorang pasangan suami istri datang untuk berkonsultasi kepada bidan, tetapi pada saat sampai di tempat klinik bidan, bidan tidak memberikan pelayanan yang sesuai dan bertindak sesuka hati. Sesuai kasus di atas, pemenuhan apa yang tidak tercapai? A. Hak bidan, B. Kewajiban klien, C. Hak klien, D. Kewajiban bidan, atau E. Tidak semua. Jawaban yang tepat adalah C. Hak klien. Jadi hak-hak pasien itu diantaranya, yang pertama, pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil, dan jujur. Yang kedua, pasien berhak memperoleh pelayanan kebidanan sesuai dengan profesi bidan tanpa diskriminasi. Yang ketiga, pasien berhak mendapatkan informasi yang meliputi kehamilan, persalinan, nifas, dan bayinya yang baru dilahirkan. Kemudian selanjutnya, pasien berhak mendapat informasi yang meliputi penyakit yang diderita, tindakan kebidanan yang akan dilakukan, alternatif terapi lainnya, prognosa, dan perkiraan biaya pengobatan. Pasien berhak menyetujui atau memberikan izin atas tindakan yang akan dilakukan oleh dokter atau bidan sehubungan dengan penyakit yang dideritanya. Selanjutnya yaitu
pasien juga berhak menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri sesudah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya. Ke soal berikutnya, seorang perempuan usia 20 tahun berada di Ponet dengan PEB. Penata laksanaan yang dilakukan bidan adalah menjelaskan tindakan pemberian MGSO4 setelah alat dipersiapkan. Bidan mengatakan, sesuai kesepakatan kita tadi Bu, saya akan melakukan pemasangan infus untuk memasukkan obat MGSO4. Prinsip etik apakah yang dilakukan bidan pada kasus di atas? A. Autonomy, B. Beneficent, C. Non-maleficent, fidelity, E. veracity. Jawaban yang tepat adalah A. Autonomy. Jadi dalam soal ini ada penjelasan bahwa bidan memberikan informasi kepada klien tindakan yang akan dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa bidan menghargai klien sebagai seorang individu yang berhak untuk memutuskan dan menerima informasi apa yang akan dilakukan terhadap dirinya. Prinsip etik yang sesuai dengan konteks tersebut adalah autonomy atau respect for person, atau bisa diartikan dengan menghormati hak-hak pasien.